Nah, ini saya mau berbagi buat teman-teman ya yang mau belajar setir klep ya, biar cepat tapi tidak merusak settingan sama klepnya ya. Karena ini saya akan menggunakan bor ya, bor tangan. Jadi alangkah baiknya itu ketika menggunakan bor tangan ya, jangan terus dikasih amril atau ininya ya teman-teman untuk obat skur klepnya. Jadi jangan terus dikasih amril kalau menggunakan bor tangan ya, beda lagi kalau manual menggunakan tangan ya. Cukup sekali saja dikasih yang kasar, kemudian terus menerus saja teman-teman diputar ya. Jangan dikasih amril terus dan diputar-putar ya teman-teman, karena itu akan menyebabkan si klep dan settingannya dalam ya. Kalau menggunakan bor, beda lagi kalau pakai tangan ya. Nah, untuk caranya cukup seperti ini ya teman-teman, diputar untuk penyetirannya, dan seperti biasa diangkat ya. Teman-teman perhatikan, ini khusus pemula ya, yang belum bisa atau yang belum pernah menggunakan bor ya, bor untuk mensekir klep. Ini kalau dulu itu banyak perdebatan ya. Jadi yang menyebabkan banyak perdebatan itu karena kalau pakai bor itu akan cepet aus klep sama settingannya ya, jadi akan cepet habis. Kalau menurut saya sih itu tergantung kitanya ya teman-teman yang melakukannya, mau pakai bor mau pakai tangan itu semua sama saja ya teman-teman. Yang penting itu kita harus tahunya itu dari amril ya. Dulu kan banyak perdebatan ya, wah kalau pakai bor itu settingan sama klepnya habis. Emang benar sih teman-teman, kalau menggunakan amrilnya itu secara terus menerus ya, karena putaran itu beda ya, menggunakan bor dan pakai tangan itu sangat beda jauh ya. Intinya tergantung kitanya saja ya teman-teman. Kalau menurut saya semuanya juga bagus ya teman-teman, mau pakai tangan mau pakai bor, yang penting kitanya aja yang mengerjakannya cukup teliti dan hati-hati ya. Kalau pengerjaannya benar, sama-sama saja ya teman-teman hasilnya. Cukup sekali menggunakan yang kasar. Nah, amrilnya itu atau bat skurnya itu kan ada dua macam ya. Yang satunya itu yang kasar, kemudian yang keduanya itu yang halus ya. Untuk yang terakhir itu yang halus. Cukup sekali saja ya teman-teman menggunakan yang kasar seperti ini, tapi nanti juga akan kelihatan ya di payung klepnya sama settingannya. Kalau yang belum kena itu nanti ada bekasnya ya. Nah, jangan lupa ketika si klep sudah terasa berat berputarnya, jangan lupa dikasih bensin ya, biar ringan lagi putarannya. Yang penting jangan sampai bocor pokoknya ya teman-teman, menurut saya. Percuma kalau disetir itu, tapi kalau masih bocor ya, karena tujuannya disetir itu atau disekur itu agar tidak bocor ya nanti kompresinya.
Dan ketika kompresi bocor itu si motornya itu akan cepat panas, tenaganya kurang. Kemudian ketika turun gas itu ada bunyi meletup ya dari knalpotnya. Nah, teman-teman terus saja seperti ini ya sampai halus ya. Pokoknya kalau menggunakan bor beda lagi kalau pakai tangan. Kalau pakai tangan itu bisa ditambah ambrilnya terus ya teman-teman. Pokoknya 2 kali 3 kali penambahan itu kalau pakai ambril. Kalau pakai tangan ya maksud saya. Karena kan putarannya beda jauh kalau pakai bor tangan ya. Itu terserah teman-teman saja ya. Ini saya berbagi pengalaman yang sering saya lakukan ya teman-teman. Nah, ketika ini sudah mengental jangan lupa dikasih bensin ya teman-teman. Dan ketika sudah lama, sudah halus, agak ditahan di bawah ya teman-teman. Nah seperti ini, ditahan kemudian ditarik-tarik lagi kembali ke atas, ke bawah teman-teman, seperti biasanya hal yang dilakukan untuk menyekir klep ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Wah, belum dicolokan ya, karena tadi saya berhenti ada yang ke bengkel teman-teman. Jadi colokannya saya cabut dulu tadi. Pantesan tidak muter-muter ya teman-teman. Oke, lanjut lagi pensekirannya atau pensekuran klepnya ya teman-teman. Karena ini pensekuran klep itu menurut saya gampang-gampang susah ya kalau belum tahu dan belum paham tujuannya apa teman-teman. Tapi kalau untuk senior atau yang sudah biasa bongkar-bongkar, ini hal yang biasa teman-teman. Dan bagi saya itu yang terasa itu untuk pensekuran klep ketika klep baru sama settingan baru ya teman-teman, sama bos klep baru ya, itu agak lumayan lama ya teman-teman. Jadi saya suka pakai bor itu kalau settingan klep sama bos klep baru ya. Dan apalagi kalau di bengkel lagi penuh ya teman-teman, suka menggunakan bor. Tapi itu kalau saya sih tergantung itunya ya teman-teman, tergantung waktu. Dan saya itu kebanyakan sering menggunakan bor ya, jarang pakai tangan kalau sekarang. Yang penting hasilnya tetap bagus ya teman-teman. Wah, settingannya cepat habis sama klepnya, seperti dulu yang diperdebatkan seperti itu ya teman-teman. Nah enggak kok teman-teman, enggak, itu tergantung kitanya saja ya, tergantung kita cara mengerjakannya. Sampai sekarang saya aman-aman aja nih teman-teman pakai bor ya. Nanti juga ketika saya habis menyekir, saya akan perlihatkan ya teman-teman cara, oh bukan, itu bukan cara, tapi ketika sudah habis ya, ketika sudah beres pokoknya di sekurnya ini sudah
kental ya, putarannya sudah melambat, dikasih bensin lagi. Nah, setelah dicuci, teman-teman setelah beres melakukan pensekuran di bagian pensekuran bagian yang kasar ya teman-teman, obat sekurnya. Setelah itu dicuci, setelah dicuci itu bagian yang halus ya. Sekarang ini bagian menghaluskan, tinggal melakukan finishing ya, bagian penghalusan. Dan obat sekurnya itu sekarang pakai yang halus. Nah, sekarang ini sudah beres ya teman-teman, tinggal melakukan pengetesan apakah masih bocor atau sudah beres ya. Kalau masih bocor, kita skur lagi teman-teman ya, pakai yang halus. Dan ini sekarang kita tes ya, ini dalam posisi klep bersih, rapat ya. Sekarang kemudian dikasih bensin di atasnya. Nah, ini sudah kering ya, tidak bocor lagi. Kalau ini masih bocor, kita skur lagi. Kalau masih bocor itu di bawah itu si airnya, si bensinnya keluar ya teman-teman. Tapi ini sudah beres. Untuk yang satunya lagi caranya sama seperti tadi teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.